Kan Ranci. dua partainya kan direbutkan. Oke, siap. 3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib atau ojek. Nah, sore hari ini seperti biasa obrolan kita tentu harus sesuai protokol. Ya, saya menggunakan masker, juga narasumber saya menggunakan masker, dan nanti dalam setiap sesi perbincangan obrolan kita juga akan melakukannya dengan rileks dan santai. Oke. Nah, kawan-kawan sekalian, obrolan jelang maghrib hari ini dengan tema pandemi COVID-19, bagaimana kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Sulawesi Tengah. Nah, sesuai dengan tema tentu narasumbernya juga harus ada hubungannya dengan tema yang kita maksud. Sebelah kanan saya ada Pak Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Tanwir Lamaming. Apa kabar Pak Tanwir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, selain Ketua KPU Sulawesi Tengah ada juga Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sulawesi Tengah, Pak Ruslan. Apa kabar Pak Ruslan? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, yang mau minum kopi, Pak Ruslan sama Pak Tanwir boleh juga sambil minum kopi. Nanti kopi untuk Pak Ketua. Mungkin seharian ngopi Pak ya. Baik, Pak Tanwir, saya panggil Pak Ketua berdua. Obrolan jalan maghrib ini kan memang kita selalu siarkan secara langsung di laman Facebook Podcast Palu. Nanti juga teman-teman yang ada di yang menyaksikan obrolan kita ini bisa berpartisipasi kalau misalnya mereka ingin bertanya. Mungkin bisa langsung dijawab kalau ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal terhadap penyelenggara, terhadap pengawas, atau mungkin hal-hal yang mereka mungkin belum paham, bisa dijelaskan. Baik, Pak Ketua, sebagai penyelenggara pilkada, Ketua KPU Sulawesi Tengah, ini yang menjadi sorotan utama karena saat ini detik-detik pendaftaran para bakal calon ini sudah semakin dekat, tanggal 4 September. Nah, sementara hari H pencoblosannya adalah tanggal 9 Desember. Nah, sampai saat ini kesiapan dari KPU seperti apa Pak Ketua? Ya, pada dasarnya kami kan sudah dari dulu siap. Ya. Artinya kita ini sekarang menjalani semua tahapan saja. Kalau kemarin kan tahapan verifikasi faktual sudah, proses coplik sementara berjalan pada penyusunan daftar pemilih hasil coplik ke PDP. Sekarang ini kita menghadapi pencalonan, di mana tanggal 28 sampai tanggal 3 itu kami umumkan. Dan ini kami sudah melakukan pengumuman ke beberapa media, baik cetak maupun online, untuk menyampaikan terkait dengan masa pendaftaran di tanggal 4 sampai tanggal 6 September ini. Regulasinya bagaimana? Apakah sudah semuanya siap? Ya, saya kira tidak ada masalah kita terkait dengan regulasi. Kita ini kan sisa ada mungkin perbaruan dalam bentuk SE, dari itu pun cepat kita transfer ya, kita sampaikan ke teman-teman yang akan, karena ini kan belum ada calon ini. Jadi yang kita hubungi itu adalah partai politik yang memiliki kursi yang mungkin nanti pasti mereka akan menjadi pendukung utama dari para calon yang akan berkonsentrasi. Nah, Pak Ruslan, Bawaslu sendiri kesiapannya saat ini seperti apa? Kalau kita lihat kan dari beberapa bulan terakhir ini kan para bakal calon termasuk partai politik pendukungnya juga sudah mulai menyiapkan dirinya, menyiapkan alat-alat kampanye, alat-alat promosi diri dan sebagainya. Kalau Bawaslu kesiapan saat ini seperti apa? Ya, kesiapan kelembagaan itu teridentifikasi dari SDM. Jadi jumlah SDM sudah terbentuk, ini sampai di tingkat kelurahan desa. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi kapasitas. Jadi kami secara rutin melakukan kegiatan, ada yang berbasis tatap muka, misalnya untuk bimbingan teknis, ada juga yang daring. Untuk pengawas kita mengetahui, menguasai, dan bisa melaksanakan aturan dalam rangka pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi dari sisi kelembagaan sudah, dari sisi menguasai aturan juga sudah. Nah, sesuai dengan tema ini, Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, kita ini kan baru kali pertama menghadapi pilkada serentak dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Ada hal-hal baru tidak di penyelenggaraan yang saat ini mungkin masih agak canggung dilakukan karena pandemi?
Ya, tentu resikonya adalah penyesuaian ya. Banyak hal-hal yang kemarin kita anggap biasa, sekarang ini menjadi kenormalan baru. Ya, misalnya pada saat pendaftaran calon, ya itu kan di PKPU 6 jelas. Betul. Bahwa pada saat pendaftaran calon itu pun dibatasi hanya pada ketua dan sekretaris partai, kemudian bakal calon, pasangan bakal calon ini misalnya kalau provinsi ya bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur itu dibatasi pendaftarannya. Maksudnya yang masuk ya pada saat pendaftaran. Yang masuk dalam KPU, dalam KPU untuk pendaftaran, tidak ada lagi gerombolan, tidak lagi kerumunan yang menyebabkan diindahkannya protokol COVID ini. Itu juga berlaku setelah misalnya calon itu mendaftar. Ya, pada kampanye saat, dan sebagainya itu juga. pasti akan berlaku. Ya, ada ketentuan-ketentuan, ada pembatasan tertentu, yaitu di misalnya di kampanye. Di TPS juga begitu, dari 800 menjadi 500. Kemudian ada standar-standar khusus, misalnya harus menggunakan semua pemilih, apalagi penyelenggara itu harus menggunakan standar protokol COVID, masker, facial, kemudian sarung tangan, itu di KPPS ya. Kemudian juga kita menyiapkan masker sekali pakai untuk pemilih yang kemungkinan tidak menggunakan. Oh, itu yang masuk di hal yang baru masuk di PKPU ya? Saya kira yang tadi kita bicarakan itu hal-hal baru. Kan selama ini kan tidak pernah orang pakai masker datang mendaftar, berkerumunan silahkan. Sekarang kan tidak, kita hindari seperti itu. Tetapi solusinya adalah kita perkuat di siaran langsung. Daring gitu ya? Ya, daring. Kalau Bawaslu seperti apa, Pak Ruslan? Ya. Soal itu karena dia sudah menjadi salah satu instrumen, tentunya juga menjadi konsentrasi daripada pengawas. Jika kemudian di lapangan ada ditemukan tidak penerapan protokol kesehatan, tentunya yang dilakukan tidak serta-merta langsung pada sanksi hukum. Jadi tapi ada saran perbaikan, saran untuk misalnya menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan itu. Jikapun kemudian itu tidak dilakukan, maka ada langkah-langkah berikutnya. Tapi selama ini yang kami evaluasi dalam bentuk saran juga itu sudah langsung dilakukan perbaikan. Nah, sambil ngopi Pak Ketua. Ya, silakan. Pak Ruslan ngopi ya? Iya, saya ada ini. Ada air putih. Ya. Baik. Nah, kawan-kawan sekalian, bicara soal pilkada di era pandemi tentu seperti disebut Pak Tandir Lamaming tadi, bahwa ada hal-hal baru yang mungkin agak canggung dilakukan oleh para peserta terhadap aturan, juga canggung dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Termasuk tadi ada aturan yang membatasi para pendukung untuk bergerombol masuk saat mendaftar dan sebagainya. Mungkin itu juga yang akan dilakukan oleh KPU terhadap penyelenggara ketika masa kampanye sudah berlangsung. Nah, Pak Ketua, yang paling menarik sistem elektronik yang mungkin sudah akan diberlakukan. Kesiapannya sampai sejauh mana? Untuk perhitungan? Ya, perhitungan. Ya, saya kira ini kan masih proses. Masih proses. Ya. Tapi secara nasional itu juga sudah diterapkan kan? Sudah akan diterapkan ya. Kalau rencana penerapan sudah lama sebenarnya, bukan cuma pada pemilu ini, tetapi apakah kemudian itu bisa nanti direka, hitung surat kita, itu masih kita belum ada kepastian. Ya. Meskipun riset itu tetap dilakukan. Artinya bisa jadi akan dilakukan pada pemilu kali ini atau bisa jadi juga bisa jadi di pemilu berikutnya. Ya. Nah, melihat kondisi pandemi yang semakin bukan tidak bisa dikontrol, Pak Ruslan, tapi kondisi pandemi yang sampai saat ini tidak ada traffic menurun, tentu ini juga menjadi hal-hal yang menjadi perhatian Bawaslu ketika nanti penyelenggaraan pilkada serentak nanti ini berlangsung. Bawaslu sudah menyiapkan hal-hal yang menyangkut protokol atau seperti apa? Saya pikir kalau untuk protokol dari sisi sekretariat itu sudah ada dukungannya, dan saya pikir juga itu bukan hanya menjadi tugas daripada penyelenggara, itu juga saya pikir menjadi konsentrasi daripada pemerintah. Ya. Sehingga dalam kerangka itu kami lebih fokus khususnya pada proses pengawasan yang merupakan bagian substansi dari penyelenggaraan pilkada. Jadi misalnya pengawasan pencegahan pelanggaran,
Kemudian jika ada pelanggaran maka melakukan proses penindakan pelanggaran, baik itu pidana, administrasi, pelanggaran hukum lainnya maupun pelanggaran etik. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian proses sengketa pemilihan. Jadi kami konsentrasi di pelaksanaan tugas kewenangan yang kami maknai itu adalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pilkada. Tantangannya apa? Kalau kita lihat ini kan berbeda dengan pilkada-pilkada atau pemilu sebelumnya. Ada hal yang baru tadi yang seperti kita sebut bicarakan dengan Pak Tanwir. Tantangannya apa, Pak Ketua? Tantangan yang pertama dan seperti yang kita jelaskan tadi, penyesuaian penerapan protokol kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengaplikasian ataupun melaksanakan pemeriksaan atau koordinasi dengan cara daring ini. Nah, ini juga terbatas misalnya signal yang tidak bagus, kemampuan SDM menjalankan itu, kemudian juga dukungan regulasi untuk mengakui terkait dengan pemeriksaan melalui daring itu bisa memperoleh kepastian hukum. Intinya ada kaitannya dengan keadaan wabah pandemi COVID-19 itu juga menjadi tantangan. Tapi walaupun demikian tantangannya, secara perlahan regulasinya mulai dibakukan oleh Bawaslu RI untuk kemudian tantangan-tantangan tersebut itu mulai diatasi dengan juga ada kebijakan untuk beberapa bagian dilaksanakan tatap muka, tapi dengan ketat penerapan protokol kesehatan. Nah, apakah di dalam aturan di regulasi baru ini juga disebutkan kalau misalnya para peserta dan para pendukungnya ini tidak menggunakan protokol kesehatan kemudian mendapat teguran dan sebagainya, apakah ada juga di regulasi itu? Saya pikir di peraturan teknis penyelenggara KPU khususnya itu mencantumkan itu seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua tadi, sehingga ketika itu tidak dipatuhi ataupun dilanggar, maka langkah pertama adalah memberikan saran perbaikan, saran untuk kemudian itu dipatuhi. Dalam praktek selama ini kami sudah selesai di situ. Ternyata kemudian semuanya sadar, patuh untuk kemudian mematuhi apa yang disebutkan di dalam peraturan itu. Nah, Pak Ketua, ini detik-detik untuk pendaftaran semakin dekat. Hari ini tanggal 28. Sudah adakah bakal calon yang kemudian sudah mulai konsultasi ke KPU? Sejauh ini belum ada. Ya, kalaupun ada itu sifatnya parsial. Ada partai-partai yang cuma datang bertanya mungkin berapa kursi. Meskipun terkait dengan itu kan kami sudah mengumumkan ya syarat pencalonan, terutama untuk 20% dari 20% kursi. Ya, kemudian 25% dari totalitas suara. Sudah kami umumkan. Kadang ada, tetapi sifatnya bukan nama calon, bakal calon, tapi partai pendukung. Partai kadang ada bertanya atau datang ke kantor. Ya. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Ya. Kalau Bawaslu melihat sejauh ini, apakah alat-alat kampanye atau alat promosi yang berada di lapangan itu masih wajar atau ada yang mungkin dianggap melanggar dan sudah mendapat teguran? Ya. Terkait dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye, untuk Bawaslu mengatakan ini melanggar atau tidak, itu harus ditentukan. Ada instrumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tentunya berbasis pada aturan. Yakni terlebih dahulu ada surat keputusan KPU yang menyebutkan bahwa di lokasi ini, zonasi di jalan ini dilarang dipasangi alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Jadi ada zonasi dulu yang menyebutkan itu. Kemudian yang kedua adalah ukuran yang melebihi ketentuan. Jadi ada batasan ukuran maksimal. Kemudian yang ketiga adalah desain dan materi. Jangan sampai memuat larangan kampanye di situ. Nah, ketika itu ada, maka Bawaslu akan mengeksekusi mengatakan bahwa ini pelanggaran sesuai dengan dasar hukum ini. Tapi bentuknya sekarang kalau di pemilu, di pilkada maksud saya adalah kewenangan Bawaslu sebatas memberikan rekomendasi tertulis kepada dalam hal ini ke KPU. Karena eksekusi untuk pelanggaran administrasi itu ada di KPU. Jadi tinggal kemudian ada waktunya, ada kontennya untuk kemudian kami memberikan rekomendasi dengan justifikasi bahwa APK dan bahan kampanye ini melanggar. Sehingga kalau untuk saat ini karena aturannya belum ada, belum waktunya, belum ada pasangan calon, maka belum bisa kami menjustifikasi bahwa ini melanggar atau tidak.
Nah, di KPU sendiri instrumen-instrumen termasuk APK itu kan nanti akan menjadi KPU yang menyiapkan APK saat kampanye kan. Tetapi sebelum kampanye seperti disebut Pak Ketua Bawaslu tadi itu, apakah KPU sudah melihat di lapangan hal-hal yang mungkin dianggap melanggar aturan dan sebagainya? Ya itu tadi sama dengan pandangan kami dengan Bawaslu bahwa ini kan belum tahapannya. Jadi susah kita mau mengatakan bahwa ini melanggar sementara tahapan belum berjalan. Tetapi kan di kondisi yang seperti saat ini kan alat peraga kampanye itu kan kita lihat sudah sangat banyak berseliweran. Tapi mungkin karena itu belum menyangkut, belum melanggar seperti yang disebut. Nah, ini yang lagi happening, yang lagi silakan Pak. Terkait dengan hal itu, jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU, belum tahapannya. Nanti itu masuk tahapan kampanye. Ada pasangan calon dulu ditetapkan, baru masuk tahapan kampanye. Nah, kalau kemudian hal itu dianggap tidak wajar, menurut saya, jika kemudian ada aturan daerah yang melarang akan hal itu, yang tidak memperbolehkan akan hal itu, setidaknya pemerintah daerah melalui perangkatnya, misalnya Satpol PP, melakukan pengamanan, penindakan. Tapi dalam hal ini tidak bisa, tidak adil. Ketika menyangkut petahana, aman balihonya, tapi semua di lokasi yang dilarang harus kemudian ditertibkan. Tapi instrumennya adalah peraturan daerah, kalau ada. Nah, sejauh ini kalau kita lihat kan yang saya menyambung tadi yang yang terputus, yang lagi happening kan Bawaslu soal ada beberapa calon yang tidak memenuhi syarat. Nah, mungkin saya bertanya ke KPU, nanti kan Pak Ruslan juga bisa membantu menjawab. Ada beberapa syarat yang mungkin harus dipenuhi oleh pasangan bakal calon. Termasuk juga misalnya ketika petahana yang yang diatur agar dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar selama masa larangan itu, dan itu kemudian terjadi. Yang terjadi di Banggai, yang terjadi di Sulsel di Banggai ya. Morowali Utara. Mungkin bisa dijelaskan apa yang mereka langgar mereka ini? Ya, kalau berdasarkan rekomendasi Bawaslu kan yang sampai ke teman-teman Kabupaten Banggai, bahwa mereka melakukan pelantikan dalam kurun waktu yang dilarang ini kan. Itu peraturan mana yang mereka langgar? Ya, di samping undang-undang pemilihan tentu juga adalah peraturan KPU terkait dengan pencalonan. Nah, tapi tentu bagi kami bahwa membicarakan ini masih tabu juga. Kenapa? Tahapannya belum masuk. Meskipun rekomendasi Bawaslu itu sudah kami terima. Ya tentu kami akan menindaklanjuti terkait dengan rekom Bawaslu, tapi pada saat tahapan ini sudah jalan. Berarti pasangan yang kemarin disebutkan sudah tidak mau TMS itu tidak memenuhi syarat itu sekarang masih belum ada pasangan. Belum ada pasangan. Itu kan terkait dengan rekomendasi Bupati ya melaksanakan pelantikan. Jadi belum ada pasangan, belum ada calon. Iya. Nah, Bawaslu gimana itu, Pak? Tentunya ketika ada perbuatan dugaan pelanggaran, pengawas tidak bisa melakukan pembiaran. Karena ketika dia melakukan pembiaran, maka pada prinsipnya dia gagal melaksanakan prinsip profesionalitas sebagai pengawas. Sehingga akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran itu. Sekaitan dengan pelanggaran penggantian pejabat, ini diatur di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan yang menyebutkan kurang lebih seperti ini. Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Dalam hari ini adalah Mendagri. Di dalam penjelasannya ditambahkan lagi, bisa penggantian pejabat kalau ada kekosongan jabatan. Jadi ada hanya dua nih yang bisa. Izin tertulis dari Mendagri, dan yang kedua adalah ada kekosongan jabatan. Misalnya kepala daerahnya meninggal, kemudian yang bisa menggantikan dia adalah wakilnya atau sekretaris gitu ya. Itu pun kekosongan jabatan yang dimaksud itu hanya bisa dilakukan untuk PLT. Pelaksana tugas, tidak bisa ada pelantikan di situ. Nah, ketika pelanggaran itu ada, tentunya Bawaslu akan melakukan proses penanganan pelanggaran yang berdimensi 3 jenis pelanggaran. Yang pertama, jenis pelanggaran pidana pemilihan. Ini diatur dalam pasal 190 Undang-Undang Pemilihan. Berbicara tentang pidana pemilihan, berarti di sana ada sentra gakumdu yang akan melakukan proses penanganan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran hukum lainnya. Nah, berarti pelanggaran hukum lainnya ada instansi yang akan menindaklanjuti rekomendasi
Bawaslu. Berarti dalam hal ini kami sampaikan ke Mendagri dan atau ke gubernur sebagai perwakilan dari menteri. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam hal ini rekomendasi dan kajian kami sampaikan ke KPU. Nah sekarang sekaitan dengan pertanyaan pelanggaran administrasi tadi itu yang kami sampaikan ke KPU. Karena itu terpenuhi muatan pelanggaran sesuai pasal 71 ayat 2 karena terkait dengan pencalonan sesuai dengan pasal 89 PKPU tentang pencalonan sebagaimana perubahan terakhirnya ya 1 nomor 2020 di pasal tersebut 89 menyebutkan petahana dinyatakan TMS jika ada A dan ada B. Huruf A-nya sama redaksinya dengan pasal 71 ayat 2. Jadi jika melakukan pelanggaran penggantian pejabat seperti yang saya sebutkan tadi, maka sesuai dengan pasal 89 pencalonan, KPU menyatakan tidak memenuhi syarat. Berbeda halnya kalau di pasal 90. Kalau pasal 90 ini ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi rekomendasi sudah ditetapkan sebagai pasangan calon baru masuk rekomendasi. Disitulah rekomendasi Bawaslu pembatalan sebagai pasangan calon. Jadi berbeda nih isi rekomendasi. Sebelum penetapan pasangan calon TMS, sesudah penetapan pasangan calon pembatalan sebagai pasangan calon. Pembatalan. Iya. Sekarang berarti masih dalam TMS, berarti dia masih punya upaya lain, masih bisa menempuh upaya lain. Yang jelas mungkin bukan ranahnya kami menjawab. Karena namanya TMS kan tidak memenuhi syarat, berarti dia bisa masih punya kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat itu atau mengoreksi syarat-syarat yang dilanggar, Pak Ketua. Saya sebenarnya menghindar membicarakan itu. Bukan menghindar bagaimana, karena memang tahapannya belum masuk. Belum jalan tahapan. Artinya kita ini tidak ingin mendahului takdir. Kita ini kan tidak tahu apakah orang ini mau mencalonkan diri, apakah memiliki kursi, sehingga bukan juga hal-hal bukan maksudnya kenapa kita katakan bahwa ini sama dengan kita mendahului takdir. Tetapi kalau secara konstruksi ya kalau misalnya kami nyatakan nanti TMS misalnya ya dia tuh punya upaya hukum, tentu ada upaya hukum ya pasti keputusan kami saya katakan begitu juga kalau kami menyatakan TMS pasti juga ada mungkin Bawaslu mungkin pasangan lain mungkin partai-partai atau persorangan lain yang melakukan gugatan ataupun melakukan sengketa dan bisa saja bermacam-macam hasilnya, bisa iya bisa tidak. Jadi apapun saya kira masing-masing punya konsekuensi dan intinya ya kita tunggu saja kalau kemudian sudah masuk tahapan pencalonan ini apa yang kami lakukan terhadap rekomendasi Bawaslu. Nah tadi kita menyambung soal tema kan, salah satu soal TMS kan mungkin sudah dijawab oleh Ketua. Tema kita kan soal sejauh mana kesiapan penyelenggaraan pilkada pada saat era pandemi. Tentu di situ juga ada hal-hal yang bisa jadi rawan terjadi. Nah, tingkat kerawanan ketika era pandemi ini kan mungkin berbeda dengan hal-hal yang normal. Nah, KPU sudah melihat itu dan menyiapkan antisipasi atau seperti apa? Sejauh ini ya satu kesyukuran kita sih bahwa sebenarnya kalau dari sisi pandemi ini kan Sulteng ini kelihatannya tidak terlalu bagaimana ya dibanding wilayah lain. Ya, grafiknya landai-landai saja. Kadang kemudian sembuh, kadang kemudian muncul lagi 1-2. Jadi saya kira kalau terkait dengan persoalan itu kami tidak terlalu tingkat kerawanan itu. Ya, kerawanan ini justru kami khawatirkan di wilayah-wilayah beberapa kabupaten, ya ada 1-2 kabupaten yang mungkin ya kejadiannya kan ya ada misalnya ada operasi kan. Nah ini memang jadi kendala dan insya Allah juga kami akan membicarakan dengan teman-teman Bawaslu dengan teman-teman Polda karena ini terkait dengan distribusi logistik. Bagaimana memastikan kemudian wilayah-wilayah ini bisa hal-hal yang menyangkut teknis di luar dari bencana non alam ini kan. Nah yang lebih kami khawatirkan ya bencana alam dan hal-hal seperti tadi. Karena Sulawesi Tengah kalau melihat geografisnya ada beberapa daerah yang mungkin kesiapan kesiapan pilkadanya harus dilakukan mulai dari sekarang misalnya karena mungkin aksesnya jauh dan koordinasinya memang dari awal. Nah, mengatasi misalnya ada daerah-daerah yang blank spot, daerah-daerah yang susah dijangkau dalam transportasinya mungkin agak susah, mungkin komunikasi juga agak susah.
apa yang sudah dilakukan Bawaslu KPU sekarang Ya, untuk mengatasi saya kira seperti itu? ini kan hal-hal yang selalu kita hadapi dari pemilu. Jadi saya kira sebagai penyelenggara kami juga sudah tahu, sudah siap, sudah mengantisipasi. Sebab masalah pemilu ini itu juga yang berulang-ulang. Ini kan sejarah yang berulang-ulang terus. Sehingga saya kira kalau sebagai penyelenggara kita tentu sudah siap bagaimana mengantisipasi, menyiapkan penyelenggara NU kita di tingkat bawah, menyiapkan yang wilayah-wilayah yang yang relatif sangat sulit kita jangkau. Tetapi sepanjang pemilu ini kita sebenarnya hampir tidak punya masalah terkait dengan itu. Kalaupun ada, itu hanya terkait dengan keterlambatan akibat bencana alam. Misalnya yang first major aja. Banjir, ya tiba-tiba kita tidak bisa melintas ke TPS itu. Jadi pemungutan suara kita undur sampai kemudian banjir itu surut. Tapi kalau hal-hal lain ya sepanjang yang kami ketahui dan sepanjang saya di KPU kita tidak memiliki begitu banyak masalah. Ya. Ada pertanyaan Pak Ketua dari netizen pemirsa kita. Untuk mengantisipasi kadaluarsanya PKPU, apa yang sudah dilakukan? Ada PKPU yang sudah kadaluarsa kah? Sepanjang tidak ada aturan baru, maka aturan itu masih berlaku. Saya tidak ada penyebutan PKPU kadaluarsa. Tidak ada penyebutan PKPU regulasi yang kadaluarsa maksudnya. Pertanyaan dari netizen. Nah, Pak Ketua, Pak Ruslan tadi soal tingkat kerawanan pada saat pandemi, Bawaslu ini kan menjadi sesuatu yang penting dalam hal pengawasan. Hal-hal yang rawan menurut Bawaslu adalah masalah netralitas ASN, kemudian juga adalah politisasi bantuan sosial. Oh, itu kalau petahana ya? Iya. Politisasi bantuan sosial ini kan, ini terkait dengan pasal 71 ayat 3 di Undang-Undang Pemilihan. Jangan sampai kemudian kepala daerah, berarti petahana maupun non petahana, memanfaatkan momen COVID-19 ini untuk kemudian kepentingan politik praktis. Apalagi kalau menggunakan sumber daya negara, sumber daya daerah, aset-aset daerah digerakkan untuk kemudian membangun citra positif yang pada akhirnya diarahkan untuk politik praktis menguntungkan yang bersangkutan atau pasangan calon nantinya. Nah, demikian pula terkait dengan mobilisasi ASN ataupun netralitas ASN ini juga menjadi salah satu konsentrasi di masa pandemi ini. Baik. Nah, karena kita berada di obrolan jelang maghrib, tentu penutup kita sebelum azan maghrib berkumandang. Karena hal yang paling penting adalah hal yang menyangkut urusan ke atas. Begitu Pak Ketua. Nah, penutup Pak Ketua, harapan di pilkada kita ini, karena hal yang baru tentu akan kita jalani selama pilkada, karena ini masa era new normal, apa quote penutupnya dari Pak Ketua? Ya, saya kira tentu kami berharap bahwa seluruh stakeholder seluruh peserta, penyelenggara ini bahu-membahu. Ya, karena kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama. Kalau ini sukses bukan cuma kami penyelenggara itu, tapi seluruh masyarakat sebagai pendorong utama kesuksesan itu. Olehnya itu tentu kami sangat berharap bahwa masyarakat ini memang harus berpartisipasi aktif. Peserta terutama juga membantu partisipasi ini supaya meningkat. Sebab sekali lagi tanggung jawab ini bukan tanggung jawab penyelenggara, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilihan suksesnya yang berkualitas dan bermartabat. Betul. Suksesnya pilkada ini kan bukan cuma karena suksesnya KPU dan penyelenggara lain, tetapi juga kesuksesan masyarakat. Kalau Pak Ruslan, apa yang bisa disampaikan? Ya, menyambung tadi itu, kesuksesan tadi itu dari sisi pengawas, tentunya berharap publik masyarakat bisa mengetahui potensi-potensi pelanggaran. Sedini mungkin bisa melakukan kegiatan pencegahan, mencegah pelanggaran itu. Jika kemudian tetap ada pelanggaran, maka tolong diberikan informasi awal atau memberikan laporan tertulis kepada pengawas untuk kami tindak lanjuti dengan segera sesuai dengan peraturan. Baik, terima kasih banyak Pak Tanwir Lamaming, Ketua KPU Sulawesi Tengah, Pak Ruslan, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, dan buat Anda di rumah, saya meminta Anda untuk ikut mensukseskan hajatan
nasional ini, karena kita tahu seperti disebut Pak Tandur Lemaming tadi bahwa kesuksesan pilkada ini bukan karena kesuksesan penyelenggaranya, tetapi juga adalah kesuksesan masyarakat. Saya ingatkan juga Anda untuk turut berpartisipasi untuk menyebarkan informasi ini dengan cara share video live ini ke akun-akun media sosial Anda, dan juga jangan lupa untuk menyukai halaman ini Palu Podcast agar teman-teman yang berada di belakang layar itu bisa juga membantu mensukseskan apa yang sudah diharapkan oleh kita semua. Terima kasih Pak Tanwir, terima kasih Pak Ruslan, terima kasih untuk Anda semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciraro. Ya, salam corona.